Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Redupnya sinar Ganjar di HUT PDIP tak dihiraukan Megawati hingga duduk berimpitan dengan kader lain. Sosok Ganjar Pranowo tak tersorot di acara hari ulang tahun HUT ke-50 PDI Perjuangan yang digelar di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Januari 2023. Dalam pidato 1,5 jam Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, nama Gubernur Jawa Tengah itu tidak sedikit pun disebut. Ganjar juga tak diperlakukan spesial sebagaimana elit-elit partai. Dia tidak mendapat potongan tumpeng dari Megawati, juga tak duduk di barisan kursi tamu terdepan. Meski namanya digadang-gadang sebagai kandidat calon presiden, capres, terkuat PDIP untuk pemilu 2024, kehadiran Ganjar di acara HUT ke-50 partai terasa biasa-biasa saja. Duduk berimpitan tidak ada kursi spesial buat Ganjar di acara HUT ke-50 PDIP, mengenakan baju merah bergambar banteng kebesaran PDIP, Ganjar duduk berimpitan bersama kader-kader lainnya. Kursi yang ditempati Ganjar juga bukan barisan terdepan. Baris kursi terdepan diperuntukkan buat para pejabat negara seperti Megawati, Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Maruf Amin. Ada pula Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto serta putra-putri Megawati yang juga menduduki jabatan strategis partai, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Selain itu, ada sejumlah kader PDIP di Kabinet Indonesia Maju seperti Sekretaris Kabinet, Seskap, Pramono Anung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Yasona Laoli, Menteri Sosial, Mensos, Tri Risma Harini, hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Sementara, di baris kedua, terlihat sejumlah Menteri Jokowi di antaranya Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki, Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Arifin Tasrif. Ganjar tampak duduk di barisan ketiga, bersebelahan dengan Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi Edi Purwanto dan kader-kader lainnya. Tidak disebut lebih dari 1 jam Megawati berpidato di acara HUT partainya. Namun, tak sedikit pun nama Ganjar disebut. Megawati lebih banyak menyinggung soal ketokohan sang ayah, Soekarno, dalam membangun Partai Nasional Indonesia, PNI, yang tak lain merupakan cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia, PDI, nama terdahulu PDI Perjuangan. Partai Nasional Indonesia itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal 4 Juni 1927. Jadi itu harus tertanam di sini kalau kalian adalah PDI Perjuangan, kata Megawati dalam pidatonya. Presiden kelima RI itu juga sempat menyebut nama Presiden Jokowi. Megawati berkelakar bahwa nasib Jokowi akan berbeda dengan saat ini jika tidak ada PDIP, Pak Jokowi itu kayak gitu loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan juga. Aduh, kasihan dah, ucap Mega disambut gelak tawa tamu yang hadir. Nama Maruf Amin dan Mahfud MD juga sempat disinggung. Megawati mengaku, dirinya yang meminta Jokowi untuk memilih Maruf Amin mendampinginya sebagai calon wakil presiden, cawapres, untuk pemilu 2019. Bersamaan dengan itu, Megawati juga meminta Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, di kabinet periode kedua pemerintahan Jokowi. Saya bilang Pak Jokowi, Pak, entar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Maruf ya, saya bilang Pak Maruf kan. Terus bilang, Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polhukam, ucap Mega. Di sela-sela pidatonya, Megawati sempat memperkenalkan dua cucunya yang tak lain merupakan anak dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Mega berkata, kedua cucunya hadir karena ingin tahu soal politik. Itu ada dua cucu saya, ayo berdiri. Coba nih, ayo jangan malu. Nih, tuh, ini putra-putrinya Mbak Puan, kata Megawati. Beberapa nama kader PDIP juga sempat disinggung di pidato Mega, seperti Sekjen Hasto Kristianto, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Mensos Tri Risma Harini, hingga mantan wali kota Solo FX Hadi Rudiatmo.
Bahkan, Megawati sempat menyinggung Tasdi, mantan Bupati Purbalingga yang dipecat PDIP karena terjerat kasus korupsi pada medio 2018 lalu. Mega sampai menitikan air mata ketika mengingat Tasdi. Ada sopir truk dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat, namanya Tasdi. Itu bondingnya, kata Megawati sambil menangis. Sejumlah menteri juga sempat disebut namanya, mulai dari Menteri Luar Negeri, Menlu, Retno Marsudi hingga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Tak lupa, Megawati bercerita soal dirinya sendiri dan pencapaiannya sejak awal berpolitik hingga saat ini. Mega bilang, dia berjuang keras membesarkan PDI sejak era Orde Baru hingga kini menjadi PDIP, di hadapan para kader. Putri proklamator itu pamer sudah dianugerahi 2 gelar profesor kehormatan dan 9 gelar doktor honoris causa. Kata Mega, masih ada 5 gelar lagi yang penganugerahannya tertunda akibat pandemi virus corona. Kamu tahu nggak sih, ibumu ini udah pintar, cantik, karismatik, pejuang. Opo maneh, apalagi, kata Megawati. Ada pertanyaan, pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada. Aduh gawat, tuturnya. Tak dapat tumpeng di penghujung acara, Megawati memimpin prosesi potong tumpeng. Sejumlah pejabat negara dan elit PDIP dipanggil untuk naik ke atas panggung bersama Mega. Mereka yakni Presiden Jokowi, Maruf Amin, Puan Maharani, Prananda Prabowo, Hasto Kristianto, Pramono Anung, dan Oli Dondo Kambe. Tak ada sosok Ganjar Pranowo. Megawati memberikan potongan tumpeng pertama buat Jokowi. Lalu, potongan kedua diberikan untuk Maruf Amin. Mereka lantas berfoto bersama di atas panggung sebelum turun dan duduk kembali di kursi masing-masing. Tak singgung capres sedianya, nama Ganjar sejak lama dijagokan sebagai capres yang bakal diusung PDIP untuk pemilu 2024. Sebabnya, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu punya modal elektabilitas besar. Menurut survei berbagai lembaga, tingkat elektoral Ganjar berada di urutan pertama. Namun demikian, PDIP hingga kini masih enggan bicara pencapresan. Telah ditegaskan berulang kali, keputusan soal capres dan cawapres pemilu 2024 ada di tangan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai. HUT ke-50 PDIP semula digadang-gadang menjadi momen deklarasi capres Partai Banteng. Namun, hingga acara berakhir, tak ada satupun nama yang disinggung sebagai kandidat RI 1 dari Partai Wong Cilik itu. Sekarang nungguin pengumuman nama capres, enggak ada, ini urusan gue. Kata Megawati disambut tepuk tangan riuh kader. Saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan, katanya lagi. Sementara, Ganjar sendiri tampak tak ambil pusing soal pencapresan. Sebagaimana titah Megawati, Ganjar bilang, semua pihak harus bersabar menanti keputusan ketua umum PDIP, ya, Bu Mega sudah menyampaikan kan. Sabar, tuturnya ditemui usai acara.